Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman untuk materi bangun ruang kemarin? Apakah bisa dimengerti? Jika belum dimengerti, silahkan dibaca ulang. Untuk materi bangun ruang, di sini Ibu akan membahas tentang contoh soal pada bangun ruang. Oke, untuk contoh yang pertama, di sini ada panjang rusuk sebuah kubus. Diketahui panjang rusuk sebuah kubus ABCDEFGH. Kita punya di sini kubus ABCDEFGH adalah 12 cm. Jadi panjang rusuknya ini semua rusuk panjangnya sama, yaitu 12 cm. Nah, kemudian jika P titik tengah dari CG, maka yang ditanyakan maka jarak titik P ke garis HB. Yang ditanyakan jarak titik P ke garis HB. Garis ini yang ditanyakan panjangnya, panjang dari jarak titik P ini ke garis HB ini. Oke. Yang pertama, kita misalkan di sini ini ada titik proyeksinya ya. Titik proyeksi antara titik P terhadap garis HB ini. Kemudian titik O ini berada di tengah-tengah antara garis HB ini. Sehingga PB, ini garis PB, garis yang warna biru ini, maka akan sama panjangnya dengan garis PH. Jarak sini P ke H. Ini akan sama panjangnya. Oke, yang pertama kita perhatikan dulu di sini. Kita perhatikan segitiga siku-siku BCP. Kita perhatikan segitiga siku-siku BCP. Nih, kita ada segitiga BCP. Ini siku-siku ya, di sebelah sini ini adalah siku-siku. Nah, kita ambil ke sini nih. Kita perhatikan di sini segitiga BCP, di mana C-nya ketika di sudut C di sini adalah sudut siku-siku. Nah, kemudian diketahui bahwa BC ini panjangnya adalah 12 cm. BC ini adalah rusuknya ya, tadi kita ketahui kalau rusuk itu panjangnya 12 cm dan CP adalah 6 cm. CP di sini 6 cm. Kenapa 6 cm? Karena ini seluruhnya itu panjang rusuknya ada 12. Kemudian titik P di sini ada di bagian tengah-tengahnya. Sehingga titik P ke C ini adalah setengah dari panjang rusuk ini. Panjang rusuknya 12 berarti setengahnya adalah 6 cm. Jadi dari sini ke sini panjangnya 6 cm. Kemudian yang ditanyakan itu adalah yang kita cari di sini adalah panjang PB-nya. Panjang PB ini. Panjang PB kita peroleh bisa dengan menggunakan teorema Pythagoras seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Yaitu di sini kita gunakan BC kuadrat ditambah dengan CP, ini CP kuadrat. Nah, di mana BC-nya ini sendiri adalah panjangnya 12 cm, itu 12 kuadrat ditambah dengan PC-nya ini panjangnya 6 cm atau PC yang di sini panjangnya 6 cm, jadi 6 kuadrat sehingga diperoleh 12 kuadrat itu adalah 144 ditambah dengan 6 kuadrat itu 36. Kemudian 144 ditambah 36 yaitu akar dari 180. Akar dari 180 itu senilai dengan 6 akar 5. Oke, selanjutnya kita sudah dapat di sini panjang dari PB, P ke B. Oke, selanjutnya kita tahu di sini bahwa HB ini adalah diagonal ruangnya. Diagonal ruang dari suatu kubus di sini ya. Nah, karena di sini panjangnya 12 cm, karena panjang rusuknya 12 cm, maka HB atau diagonal ruangnya itu senilai dengan panjang rusuknya dikali dengan akar 3. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka panjang
ruang di sini, panjang maksudnya panjang diagonal ruang itu adalah rusuk dikali dengan akar 3. Rusuknya di sini 12, berarti 12 akar 3 panjang dari diagonal ruang ini. Oke, kemudian PH ini nih, jarak dari P ke H itu setengah dari diagonalnya. Kenapa dia setengah? Ya karena dia tidak ke titik yang ini, dia hanya setengah bagiannya, sehingga setengah diagonal yaitu setengah dikali dengan diagonal ruangnya berapa tadi, setengah dikali 12 akar 3 kita peroleh, maka hasilnya adalah 6 akar 3 atau senilai dengan akar 108 cm. Oke, selanjutnya perhatikan segitiga siku-siku BOP. Perhatikan segitiga siku-siku BOP nih, siku-siku di bagian O atau di titik proyeksinya ya, antara titik P dengan garis HB ini. Oke, panjang OP. Nih, panjang OP di sini merupakan jarak titik P ke garis HB. Nah, panjang OP ini merupakan jarak titiknya, jarak dari titik P ke HB. Dengan menggunakan teori Pythagoras kembali, maka di sini kita peroleh ya, untuk kita gunakan panjang BP. Panjang BP ini maka akan sama panjangnya dengan panjang HP. Oke, kita peroleh di sini BP kuadrat dikurang dengan OB kuadrat untuk mencari OP ya, untuk mencari OP. Maka tadi kita peroleh itu BP-nya adalah 180 atau di sini tadi 180, kemudian OB kuadrat, OB-nya OB kuadrat. OB di sini kita dapat 108. Nah, yang kita cari tadi kan PH dan OB ini sama panjangnya. PH dan OB. Maka OB di sini adalah 108. Kemudian 180 dikurang dengan 108, kita peroleh yaitu akar 72. Akar 72 itu senilai dengan 6 akar 2. 6 akar 2 ini diperoleh dari 36 dikali 2. 36 dikali 2 itu kan 72. 36 nya kita keluarkan dari akar menjadi 6, dan yang tersisa di dalam akar adalah 2, sehingga diperoleh 6 akar 2 gitu. Nah, selanjutnya ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah kita memiliki kubus PQRS TUPW yang mempunyai panjang rusuknya di sini adalah 6 cm. Jarak antara bidang PUW dan bidang QPS adalah berapa? Kita ditanyakan nih bidang PUW yang berwarna biru ini, kemudian dengan bidang QPS kita ditanya berapa jaraknya. Jadi jarak antara bidang ini dengan bidang ini, berapa jaraknya? Oke, yang pertama, bidang PUW dan QPS itu sejajar, sehingga jarak kedua bidang tersebut sama dengan seperbagian jarak dari diagonal kubus. Nah, ini kan ada diagonal kubus dari T ke R. Kita anggap di sini ada diagonal kubus T ke R. Nah, dia hanya sebagiannya saja. Berarti kita harus mencari panjang dari T ke titik bidang yang pertama, kemudian panjang juga
dari titik sudut sini ke bidang yang ini, dan berarti nanti jaraknya adalah yang ini, jarak antara bidang yang satu dengan bidang yang satunya dengan bidang QVS. Oke, selanjutnya kita misalkan yang pertama, misal A di sini. A adalah titik tengah antara U dengan W, dan kemudian di sini ada B yang terdapat pada ruas PA atau AP, sehingga TB itu tegak lurus dengan PA. Nih, di sini sehingga tegak lurus dengan PA. Oke, sekarang kita perhatikan segitiga siku-siku pada PTA. PTA ini membentuk segitiga siku-siku ya. Karena sesungguhnya ini ada di dalam ruang, jadi membentuk segitiga siku-siku. PTA, segitiga PTA. Oke, diketahui panjang TA setengah dari panjang diagonal bidang kubus. Nah, di sini kita ketahui TA ini panjangnya adalah setengah dari diagonal kubus. Diagonalnya kan dari T ke P. Berarti ini panjang TA adalah setengah dari panjang diagonalnya. Sedangkan untuk panjang diagonal bidang itu adalah rusuk dikali dengan akar 2 yang sudah kita ketahui cara menghitungnya dengan menggunakan Pythagoras. Oke, maka di sini setengah dikali 6 akar 2. 6-nya ini adalah sisi rusuknya, dan akar 2 ini karena dia merupakan diagonal bidang. Sehingga kita peroleh panjang TA-nya itu adalah 3 akar 2. Dan PT itu panjangnya adalah 6 cm. Di sini karena PT ini adalah bagian dari rusuk, maka panjangnya adalah 6 cm. Kemudian dengan menggunakan teorema Pythagoras, di sini maka kita akan cari panjang dari PA, panjang dari P ke A. Panjang dari P ke A yaitu PT kuadrat, ditambah dengan TA, TA kuadrat, di mana PT-nya kita peroleh tadi adalah 6 kuadrat dan TA-nya itu adalah 3 akar 2. Kita kuadratkan sehingga kita peroleh 6 kuadrat itu adalah 36, dan 3 akar 2 kuadrat itu adalah 18. Kita peroleh karena di sini 3 dikuadratkan itu 6 dan akar 2 dikuadratkan itu 2, berarti hasilnya 6 dikali dengan 2 hasilnya 18. Oke, di sini 36 ditambah 18 sama dengan akar 54. Akar 54 sendiri adalah 9 dikali 6. 9 dikali 6, 9-nya dikeluarkan menjadi 3 akar 6, sehingga diperoleh panjang PA-nya adalah 3 akar 6. Oke, karena di sini TB itu adalah garis tinggi ya, garis tinggi dari segitiga, maka titik T di sini, maka yang ditarik dari titik T, maka dengan menggunakan rumus kesebangunan itu akan diperoleh TB-nya, panjang TB itu akan sama dengan PT dikali dengan TA kemudian dikali dengan PA nih. PT dikali dengan TA dibagi dengan PA. Di mana PT tadi kita ketahui berapa? PT di sini adalah 6. Kemudian TA-nya juga berapa? Kita ketahui tadi 3 akar 2 dibagi dengan PA-nya berapa? PA juga kita peroleh tadi 3 akar 6.
Oke, tinggal kita operasikan, yaitu 6 dikali 3 akar 2 dibagi dengan 3 akar 6, 3-nya bisa kita bagi, kemudian tinggal tersisa 6 akar 2 dibagi akar 6. Oke, kita ada akar di bagian bawah, berarti kita harus merasionalkan penyebutnya. Kita kalikan dengan akar 6 dibagi akar 6. Kenapa di sini dikalikan dengan akar 6 dan akar 6? Ini tidak akan merubah nilai karena akar 6 dibagi akar 6 itu hasilnya 1. Oke, bilangan berapapun itu ketika dikalikan dengan 1 maka ia tidak akan merubah nilai. Jadi selanjutnya tinggal kita operasikan di sini. Akar 6 dikali akar 6 nanti akan menghasilkan 6, kemudian 6 dikali dengan akar 2 dikali dengan akar 6. 6 kali 2 ini 18. Kemudian 18 itu adalah 6 dikali 2. 6-nya 4. 6 dikali 2 itu 12, maaf. 6 dikali 2 itu 12. 12 ini nanti yang di dalam akar bisa kita pecah menjadi 4 dikali 3. Di mana 4 dikali 3 itu sendiri 4-nya nanti kita keluarkan menjadi 2 akar 3, dan 6 yang ini nanti akan habis dibagi dengan akar 6 dikali akar 6 ini kan tadi hasilnya 6, jadi 6 ini habis dibagi, tinggal tersisa 2 akar 3 gitu. Jadi titik R ke bidang QPS itu juga sama, jadi titik R ini ke bidang QPS ini sama saja dengan titik T ke B, yaitu jaraknya adalah 2 akar 3 cm, sedangkan panjang diagonal sini, panjang diagonal ruang itu adalah panjang sisi, panjang rusuk dibagi panjang rusuk dikali dengan akar 3. Panjang rusuknya kita ketahui 6, kemudian akar 3, 6 akar panjang rusuk dikali akar 3 itu sudah kita pelajari sebelumnya di materi tentang diagonal ruang. Kenapa bisa diperoleh akar 3 itu kita menggunakan rumus Pythagoras. Dengan demikian maka jarak dari PUW dan QPS adalah jarak dari PUW ke PUW dan QPS nih adalah, kan ini ada jarak di sini, ini adalah diagonal ruangnya, maka jaraknya adalah dari sini ke sini. Oke, untuk mengetahuinya berarti kita kurangkan jarak seluruhnya, kita kurangkan panjang yang ini, panjang TB dan panjang dari R ke bidang QPS. Nah, panjang seluruhnya itu adalah 6 akar 3 dikurang dengan panjang ini, panjang TB 2 akar 3. Kemudian panjang dari R ke bidang QPS juga sama 2 akar 3. Berarti 6 dikurang 2 dikurang 2 akar 3 sama dengan 2 akar 3. Jadi jarak antara bidang PUW dan bidang QPS itu adalah 2 akar 3 begitu. Oke, selanjutnya ini ada latihan soal, silahkan kerjakan. Ada satu soal, kemudian di sini ada beberapa pertanyaan, silahkan dikerjakan. Kalian buat gambarnya dari soal ini, kemudian jawab pertanyaannya, yaitu berapa kawat yang dibutuhkan dan berapa luas bidang diagonal yang terbentuk, seperti itu. Baik, cukup ya. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan ke ibu, bisa ditanyakan lewat sosial media ibu yang sudah ibu cantumkan di depan, atau bisa lewat grup, atau bisa kontak person lewat WhatsApp ibu.
Oke, cukup ya untuk pertemuan hari ini. Ibu cukupkan, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.